Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Albert Levecto, TTA dari kelas TTA dengan NIM 073002500018. Di sini saya akan menjelaskan beberapa bentuk sistem kristal. Yang pertama ada ortorombik, ada tetragonal, dan yang terakhir ada isomerik. Saya akan memulai menjelaskan dari sistem ortorombik. Sistem ortorombik didasarkan pada tiga sumbu yang tidak sama semua pada sudut kanan atau sama lain. Sudut kanan atau sama lain. Ini tidak sama dan ini juga tidak sama. Seperti yang kita bisa bayangkan, sebagai salah satu pemandangan ke setiap salah satu sumbu, dua sumbu yang tidak sama menyilang di sudut kanan dapat dilihat. Oke. Sebuah simetri dua kemungkinan rotasi kali lipat terlihat di sumbu serta dua pesawat cermin kemungkinan yang sejajar dengan sumbu. Ibaratkan ini cermin, ini sejajar dengan sumbu yang lainnya. Oke. Sistem ini meliputi kristal yang mempunyai tiga buah sumbu yang tidak sama panjangnya tapi saling tegak lurus. Ini dengan yang ini dengan yang ini itu saling berbeda, tetapi ini tegak lurus dengan yang ini dengan sebaliknya, begitu pula dengan yang ini. Oke. Salah satu sumbu vertikal yang disebut dengan sumbu C. Oke, sumbu C yaitu sumbu vertikal. Vertikal itu berarti ke atas seperti ini. Ini adalah sumbu C. Mari kita beranggapan ini sumbu C. Oke, sudah terbayang. Lalu kita ibaratkan karena ini sebagai pusat tumpuan atau sumbu C seperti ini. Kita tentukan sudut A atau B nya. Sudut A bisa kita umpamakan sebagai di sebelah sini. Ini sumbu A. Dan sumbu B berarti di sumbu yang belum ada yang ditempati antara A dan B. Berarti ini menjadi sumbu C. Seperti ini. Sumbu-sumbu yang saya beritahu tadi itu dari atas masuk sampai membentuk silang seperti ini. Begitu juga dengan sumbu ini, sumbu C, begitu juga dengan sumbu B akan menjadi seperti ini jika kita gambar seperti sketsa. Oke, dan ini sumbu C. Ini sumbu A. Jika kita tusuk dari sini, dia akan sampai sini jika kita gambar melalui sketsa. Sebagai sedikit tambahan, panjang rusuk dari ortorombik A tidak sama dengan B, B tidak sama dengan C, dan besar sudut dari sistem ortorombik adalah alfa sama dengan beta sama dengan gamma sama dengan 90 derajat. Jadi jika kita ukur sudutnya, ini seharusnya antara alfa, beta, dan gamma itu 90 derajat. Sedangkan untuk panjang rusuknya itu berbeda. Bisa kita lihat di sini. Ini berbeda. Ini berbeda. Dan ini pun berbeda. Pada bentuk sistem kristal ortorombik ini kita bisa melihat ada beberapa mirror yang bisa kita temukan. Yang pertama, jika kita belah di tengah seperti ini, kita belah tengah seperti ini, itu satu. Ini yang kedua, ini yang ketiga, dan kita bisa mendapatkan inverse juga. Inverse-nya yang pertama yang seperti ini jika kita belah. Oke. Yang ini yang kedua, jika kita belah juga demikian, ini dapat bertemu inverse. Inverse itu yang jika kita belah, bentuk yang kita dapatkan itu akan saling berlawanan nih bentuknya. Kalau yang mirror itu kita belah jadi sama persis
sama-sama persegi panjang seperti ini atau berbentuk balok seperti ini. Sumbu lipatnya sama seperti yang tadi, ada satu nih, yang ini yang sekaligus menjadi mirror, satu seperti ini dua, dan ini persis di tengah-tengahnya tiga. Kenapa enggak yang kayak begini juga? Sorry, karena yang seperti ini sudah kita ambil belahnya di yang seperti ini. Oke, jadi sama aja, ada tiga. Yang kedua adalah kristal isometri kubik. Di sini udah saya tandain belahan yang simetrisnya. Ada total itu ada 13. Nah, sumbu-sumbu utamanya itu ada di sumbu C. Ini sumbu C ya, kita ibaratkan ini sumbu C sebagai pusat tumpuan jika kita putar. Dan sumbu B nya ini saya taruh di sebelah sini. Ini adalah sumbu B. Oke, kita udah dapat dua. Yang terakhir ini sumbu C. Ini ada 3. Nah, setiap sumbu-sumbu tersebut memiliki sudut memiliki panjang rusuk A sama dengan B sama dengan C, dan sudutnya itu alfa sama dengan beta sama dengan gamma sama dengan 90 derajat. Jadi semua sudutnya ini memiliki sudut 90 derajat. Oke. Kali ini saya memakai bentuk isometrik yang kubus. Pertama, ini sumbu C. Kita cabut. Ini kita anggap sebagai sumbu A. Ini sumbu simetris kedua. Dan ini sebagai C yang ketiga. Oke, kita balik seperti ini. Kita bisa menemukan beberapa sudut yang masih simetris. Oke, kita umpamakan sekarang ini sebagai sumbu C, sebagai tumpuan ya. Ini membelahannya itu, ini yang tengah di sini itu sampai ke bawah sini, Oke, ini sebagai sumbu C. Sumbu keempat, ini B nya. Yang kelima, terus ini ada sumbu C nya, kita ambil yang ini aja, keenam. Oke, selanjutnya kita pakai ini. Oh enggak, ini masih ada satu lagi. Yang dari sini tadi masih ada satu lagi, saya ketinggalan. Itu ada di sebelah yang ini. Yang ini aja. Itu total udah ada tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini udah 6 yang tadi kita cabut ya. Ini kita umpamakan sebagai yang C nya 7. Terus di bawahnya 8. Terus lanjut ke belahan simetri yang di atas ini 9, 10, 11, 12, 13. Kenapa bisa yang bagian situ tadi termasuk belahan simetris? Karena semua sudut yang ada di kubus ini memiliki sudut 90 derajat. Jadi ini tadi saya taruh di sini satu kan, yang arahnya membelah seperti ini bisa. Terus yang menyilang pun juga bisa deh, dari sini ke sini. Pokoknya si kubus ini memiliki belahan simetri yang paling banyak daripada semua bentuk kristal yang lainnya. Oke, dia dibuat seperti ini simetris,
seperti ini simetris, seperti ini simetris, mau dari sini pun juga simetris. Oke, di tiga sumbu pertama itu memiliki jarak sudut 90 derajat. Jadi antara ini sama bentuk ini dan bentuk yang ininya, kalau kita bentuk sketsa itu alfa beta gamma itu 90 derajat, yang ada 4 sumbu itu oke. Terus ada yang 120 derajat, ada yang 180 derajat. Yang jelas dia ini semuanya kalau di rumus aslinya, di rumus originalnya, alfa beta dari A, B, C, alfa beta dan gamanya itu sama semua dengan sudut 90 derajat. Yang terakhir ada bentuk tetragonal. Tetragonal adalah salah satu dari 7 sistem kristal utama dalam kristalografi. Ciri utamanya itu bentuk selnya satuan berbentuk persegi panjang seperti ini. Ini agak nggak rapi karena styrofoamnya ya, yang belok-belok pasti tusuk. Memiliki dua sumbu horizontal A dan B. Ini kita ibaratkan A dan ini B. Oke, seperti ini. Dan sumbu vertikalnya itu yang sudah pasti itu C. Untuk A dan B itu sumbunya itu A sama dengan B, dan untuk C itu tidak sama dengan A. A itu tidak sama dengan sudut antar sumbunya itu sama semuanya, yaitu 90 derajat. Jadi sistem tetragonal bisa dianggap sebagai kubus yang ditarik atau dipendekkan di salah satu arah, yaitu sumbu C. Pada tetragonal kita bisa melihat belahan simetrinya itu ada, kita copot dulu ya guys, ini tadi C, ini A, ini B. Oke, kita cari sumbu lipatnya yang simetris. Ini pertama 1 nih, kalau kita belah ini simetris, terus ini 2, ini 3, ini 4, ini nggak bisa, ini masuknya ke inverse. Yang di sini ini inverse 1, inverse 2. Kalau kubus isometrik ini belahannya ada 1, 2, ada 3, ini sama tuh, ada 4, ada 5, ada 6, ada 7, sejauh ini baru 7, ada 7.